ibu-ibu, bapak-bapak semua. Aduh, kita sedang di rumah ya. Hari ini kita mau bikin satu yaitu sponge cake ya. Bagaimana membuat sponge cake yang baik, tapi alatnya cuma ada teflon aja, nggak punya oven ya. Tetap bisa dikerjakan ya, walaupun hasilnya tidak sempurna seperti di oven. Tetapi untuk makan sendiri di rumah oke-oke aja pakai teflon ini ya. Kita pakai teflon. Nah, hari ini saya mau bikin yaitu membuat sponge cake. Sponge cake-nya mudah sekali dan bahannya mudah didapat di mana-mana ya. Pastinya kan pakai terigu, ada pakai susu, pakai telur, pakai gula kasar, kemudian kita pakai blue band. Nah, ini ya, kita pakai blue band. Tuh, mau pakai blue band yang kecil gini juga boleh sih ya. Nah, blue band ini apa? Karena dia mengandung omega 3 dan omega 6, di samping ada vitamin lainnya di dalamnya ya. Soalnya kalau bikin sponge cake-nya punya Yongki, kalau nggak pakai blue band nanti rasanya beda. Kayak bikin spiku, bikin lapis Malang, lapis legit apalagi itu udah kue Indonesia, udah mutlak harus pakai blue band ya. Dan blue band sangat mudah sekali dapat, melangkah 1-2 langkah di depan rumah, kiri kanan ada warung, beli pasti ada blue band ya. Baik, sekarang kita mulai bikin, yaitu membuat sponge cake-nya ya. Pertama, nah, kita masukkan dulu telurnya. Nah, ini kalau bikin telur juga, telur kalau bisa yang umurnya 5 hari ya. Umur 5 hari itu yang bagaimana? Nah, telur kalau kita ambil telur, kita letakkan di air, terus dia tiduran celentang begini, itu bagus. Tapi kalau salah satu ujungnya sudah mulai naik, nah hati-hati, itu umurnya sudah lebih dari 5 hari. Kalau sudah lebih dari 5 hari, itu kurang begitu baik untuk kue. Tapi bukannya rusak, dia tidak rusak. Apalagi kalau dia sudah berdiri. Apalagi kalau sudah mengambang, nah hati-hati ya, itu jangan dipakai. Sebaiknya kasih tips aja ya, kalau beli telur di supermarket atau di pasar atau dimanapun, sampai pulang ke rumah kan kita cuci kan. Nah, sebelum cuci kita rendam air. Kalau ada yang mengambang, angkat, hati-hati, itu sudah busuk. Kalau dimasukkan nanti rusak semua ya. Nah, tipsnya kurang lebih itu saja ya. Ini setelah masuk telur dengan putihnya, kita masukkan gula pasir. Saya pakai gula pasir. Nah, setelah masukkan gula pasir, kemudian kita kocok nih. Dikocok sampai naik ya. Nah, ini dikocok sampai naik. Wah, ini kita udah kocok kurang lebih sekitar 7-8 menit ya, dengan head mixer. Ngaduknya begini kena, jadi jangan diem aja gini, nggak boleh ya. Jadi harus ininya bergerak ya kalau pakai head mixer ya. Udah, nih kurang lebih 7 ya, udah putih sekali. Kita matikan. Nah, kalau matikan bisa diangkat sedikit, tempelin dikit. Nah ya, jadi kita matikan. Nah, setelah matikan begini, kita baru siapkan di sini, yaitu kita mau mencairkan blue band-nya ya. Nah, ini blue band. Kita cairkan dulu beserta susu. Nah, ya. Panaskan dulu di atas api tuh. Nah, ini nanti kalau memanggang boleh dilihat, ini harus ada besi plat ya. Kalau nggak ada besi plat boleh pakai loyang. Kalau nggak loyang kan, kalau kukusan nasi yang bulat itu ada, boleh letakkan di atasnya supaya adonannya nggak menempel langsung ya. Lalu kita nyalakan. Nah, kita tunggu sampai mencair ya. Nah, ini kita kalau mencairkan blue band, jangan sampai mendidih, tidak boleh ya, asal cair saja. Sebab apa? Kalau sampai mendidih berarti kita menggoreng namanya.
kalau digoreng wanginya nanti berbeda ya. Jadi harus asal cair saja ya. Ini masih belum panas, kita tunggu sebentar. Tuh, dia mulai mencair ya. Tuh, sedikit-sedikit ya. Tuh, aduk terus. Tuh, dia mulai mencair tuh ya susunya. Jadi dia tidak boleh sampai mendidih nih, asal saja ya. Tuh, udah hampir ya. Nah, di sini apabila Anda ingin memasukkan ke dalamnya umpamanya vanila, kalau kita biasanya saya pakai vanilla butter ya. Di sini boleh juga pakai bubuk vanila juga boleh. Atau ingin rasa pasta orange atau pasta apa saja silakan ya. Bisa dimasukkan ke sini. Dimasak di sini jadi satu. Oh, ini sudah cair, sudah cukup ya. Nah, kita matikan saja. Tuh, ya, matikan saja tuh, udah cair kan semuanya. Baru kita masukkan ke dalam. Loh, ini boleh nggak panas-panas dimasuk? Ini sama sekali nggak panas sekali ya, kan dia tidak tidak mendidih ya. Masukkan ke dalam telurnya dulu ya. Tuh. Nah, ini. Tuh. Ini tidak perlu dicuci karena ini kan teflon ya, jadi nggak perlu dicuci, nanti bisa dipakai. Kemudian kita aduk pakai spatula, tuh ya, aduk pakai spatula begini, tuh ya, asal saja. Terakhir kita masukkan terigu, kita saring dulu terigunya juga boleh, tuh ya. Kalau mau dikasih baking powder pun boleh, silahkan ya. Masukkan ke terigunya. Nah, ya. Diaduk-aduk gini. Tuh. Nah, ini berarti terigunya bagus ya. Tapi kadang-kadang terigu suka ada uletnya kan, kalau udah agak lama tuh suka ada uletnya. Nah, itu jangan dimasukin. Tapi kalau dimasukin boleh, kalau nasi goreng spesial tambah telur, ini sponge cake spesial tambah daging namanya. Aduk lagi ya. Tuh, ya. Di rumah nanti bikinnya begini, gampang tuh, diaduk aja. Tuh. Ya, diaduk sampai rata ya. Nanti hasil kuenya akan bagus. Nah, ini ada satu lagi yang saya mau kasih tahu. Kalau kita bikin kue di oven, kalau kita bikin kuenya nanti di oven, ya. Kalau bikin kuenya di oven, oven harus dinyalakan dulu. Setelah nyala, suhunya mencapai, nah harus dimasukkan. Tapi ini karena pakai teflon, kita nggak perlu apinya dinyalakan dulu, nanti saja karena dia cepat sekali menghantar panasnya ya. Jadi begini aja tuh, udah jadi. Tuh adonannya bagus, kita tuangkan ya. Teflonnya nggak perlu dioles yang ini, karena apa? Tadi udah bekas mentega juga kan. Ratakan semuanya, dah. Kita diamkan. Nah, ya, sudah gini kita tutup. Nah, ini tutupnya tidak perlu harus tutup kaca, tapi kalau udah tutup kaca lebih enak, jadi kita nggak buka-buka ya. Ini pakai tutup biasa saja, stainless boleh, aluminium boleh ya, atau atasnya tutup pakai loyang pun boleh ya, nggak ada masalah. Kita tutup begini, baru kita nyalakan apinya kecil sekali ya. Kecil sekali tuh ya, apinya kecil. Kasih dulu ya. Ya, di sini kita panggang kurang lebih sekitar 20 menit. Ya, kita panggang 20 menit. Nanti sekali-kali boleh dibuka karena ini bukan kaca, jadi kita harus buka. Ya, nggak ada masalah. Cuman jangan kelamaan. Sebentar aja lihat, oh udah belum, ya tutup lagi. Ya. Nah, tapi kalau pakai kaca kita tinggal diamkan saja. Nanti
dia atasnya dia bisa kelihatan kalau dia sudah matang dan tidak begitu mengembang ini. Tapi kalau ingin mengembang dengan tinggi, Anda bisa masukkan ke dalamnya yaitu baking powder ya. Tapi ini saya nggak pakai sama sekali, biar mudah lah bikinnya. Bikinnya cuma 5 menit, 6 menit, 10 menit lah paling lama, udah jadi satu ya. Oke, kita tunggu ya 10 menit. Nah, sekarang ini sudah 20 menit ya, kurang lebih. Bisa juga mungkin 22 menit, nggak ada masalah lah, bedanya sedikit ya. Ini sudah matang kuenya, coba kita lihat tuh ya. Kuenya sudah matang ya. Lalu kita ambil tempatnya. Nah, saya mau pakai papan ini ya. Nah, ini kuenya udah matang, kita angkat. Apinya matikan dulu ya. Tuh, ini pakai ini aja karena teflon itu udah pasti dia lepas ya. Nah, angkatnya juga. Nah, gini, hati-hati, tidak boleh pakai besi, tidak boleh yang besi itu nggak boleh. Jadi kalau bukan karet, kayu boleh, kan ada spatula yang kayu ya, itu boleh pakai ya. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini yang namanya sponge cake-nya, sponge cake Blue Band ya. Saya mau kasih nama sponge cake Blue Band aja karena ini kita nggak pakai butter, nggak pakai apa, dan makanannya sehat. Sehatnya karena apa? Blue Band ini mengandung omega 3, omega 6, dan ada vitaminnya. Di samping itu ada susu. Susu itu membuat badan kita menjadi jadi bisa buat imun buster badan kita. Jadi badan kita jadi imun ya, kuat. Jadi kuat, imunnya jadi tinggi ya, kan susu. Saya potong ya, saya potong. Sebelum saya potong, kalau melihat begini, saya teringat sama tukang martabak. Seandainya Anda ingin dibikin kayak martabak juga boleh variasinya ya. Dikasih susu kental manis dulu, dikasih kacang, dikasih meses maupun dikasih keju, potong kuenya, tangkepin, jadi namanya martabak cake Blue Band namanya ya. Nah, silakan ya, boleh pilih-pilih sendiri. Saya potong ya kuenya nih. Kuenya potong begini, ini lembut sekali kuenya. Nah, nih kuenya ya, ini hasil kuenya. Mau lihat belakangnya nggak tuh? Oh, lepas ya belakangnya tuh ya. Ini enak sekali ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini adalah namanya sponge cake Blue Band. Catat ya, nanti kalau mau lihat resepnya bisa lihat nanti di blueband_id ya, Instagramnya blueband_id. Dan jangan lupa nanti upload juga, kasih ke hashtagnya, yaitu saya baca kepekan dulu ya. Hashtagnya semua pakai Blue Band tuh ya, semua pakai Blue Band. Hashtagnya jangan lupa semua pakai Blue Band. Kemudian kalau mau lihat resepnya nanti ada di Instagramnya @blueband_id. Catat itu. Selamat mencoba.